Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mewawancarai Pak Asri mengenai lab sipil. Eh, Pak Asri, apa saja peran sang arsitek dalam proyek pembangunan lab sipil? Ya, ini mungkin kan kalian sudah pada prinsipnya sudah mengetahui dari ada beberapa mata kuliah, termasuk misalnya di pengantar arsitektur berkait dengan peran arsitek. Yang pasti arsitek itu bertugas untuk sebagai perencana, pengawas, sekaligus bisa juga menjadi sebagai pelaksana. Nah, itu tergantung nanti berada di mana posisinya, gitu. Nah, merencana itu mulai dari bagaimana konsep gedung itu yang ingin kita capai dari sisi arsitekturalnya kan, dari sisi arsitekturalnya. Nah, itu penting supaya apa? Supaya nanti ketika proses perencanaan itu ada nuansa yang bisa kita dapatkan gitu. Tentunya misalnya gini, sebutlah misalnya ini kan temanya terkait lab sipil ya. Iya, Pak. Lab sipil. Lab sipil ini kan hadir di saat gedung-gedung yang lain sudah ada. Nah, tentu dia harus bisa bersinergi antara gedung lama dan gedung baru. Sehingga itu makanya karena dia harus bersinergi, makanya perlu dipikirkan secara matang hubungan antara keduanya gitu. Mereka itu harus bisa saling bersinergi ya, antara yang gedung laboratorium dan gedung kelas. Itu dari segi perencanaannya. Ya. Oh iya, makasih Pak. Selanjutnya pertanyaan kedua dari teman saya. Jadi Pak, tadi Bapak menyebutkan konsep dari bangunan lab sipil ini, bagaimana konsep rancangan gedung tersebut? Iya, jadi kalau lihat ini ya, kalau lihat modelnya, sebentar nanti bisa diambil foto-fotonya ya. Ada sedikit perbedaan dari segi atap. Nah, kalau misalnya bangunan lama itu menggunakan atap yang ada pertemuan di tengah ya. Kalau yang saya ketahui kemarin berdasarkan informasi dari pihak pelaksana itu dimaksudkan sebagai antisipasi kan, ini atap ini kan menerima hujan. Kenapa diarahkan ke tengah? Itu sebagai upaya untuk supaya air itu nanti itu bisa langsung terus ke dalam tanah secara optimal, ya kan? Itu kan air juga penting ya, supaya dia langsung bisa masuk ke dalam tanah dan kemudian ada penampungan alami gitu, daripada dia berpencar dan kemudian hanya lari ke saluran, itu tidak malah ini. Sama seperti kayak prinsip biopori. Kalau biopori itu kan langsung tujuannya supaya dia meresap di lokasi itu, supaya sumber air tanah itu masih tetap berkelanjutan, tidak habis. Itu sebenarnya tujuannya. Nah, kalau atap kita ini sebenarnya pendekatannya ke arsitektur tropis. Ya, dia cenderung ciri-ciri arsitektur tropis kan atap miring ya, atap miring ya, miring segitiga. Nah, itu kan mengadopsi itu. Baru kemudian dia ada semacam overstack ya. Overstack itu misalnya dia ada semacam topi begitu, overstack, sehingga air tidak langsung mengena dinding. Kemudian kalau ketika ada matahari, itu kan ada efek bayangan di situ, supaya teduh ya, supaya istilahnya kalau bayangkan itu kalau misalnya tidak ada overstack, ini kan kita punya musim di Indonesia kan cuma dua ya, musim hujan dan musim panas. Nah, ketika dia hujan, kalau tidak ada overstack itu langsung ke dinding. Kalau itu kan bisa berpotensi lumut kan. Kalau musim panas itu kan dia bisa mengatapi ini supaya faktor panas itu tidak langsung masuk ke dinding, sehingga tercipta ya, kalau matahari itu langsung menerpa dinding itu secara langsung, itu kan efeknya nanti dingin panas nanti di dalam ya. Panas di dalam sehingga potensi energi misalnya penggunaan AC nanti itu ya bisa kenyamanan termal di dalam itu bisa terganggu gitu. Pada akhirnya kita di dalam itu terpaksa harus pasang AC gitu. Sementara di gedung itu juga kan kalau diperhatikan itu ada semacam corong-corong ya di dinding-dinding. Itu sebenarnya tujuannya untuk menangkap udara, menangkap angin.
menangkap angin supaya apa? Supaya di dalam itu terjadi pengkondisian secara alami gitu. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Chelsea dari kelas B. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses perancangan dan seperti apa komunikasi Bapak dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam proyek pembangunan lab ini? Oke, jadi begini. Tentu ini kan gedung bukan bukan maunya arsitek sendiri. Tentu kan dalam hal ini ada owner, ada pemilik. Dalam hal ini kampus sebagai pemilik gedung itu tentu punya harapan-harapan terhadap harapan-harapan terhadap bagaimana gedung itu ketika berdiri. Terutama yang paling spesifik itu adalah karena ini laboratorium sipil, tentu penggunanya nanti adalah yang di program studi atau jurusan sipil itu sendiri, ya kan? Nah, tentu kebutuhan mereka itu kan ada. Namanya laboratorium kan setiap jurusan, misalnya sebutlah di arsitektur kan berbeda laboratoriumnya dengan sipil. Sipil itu secara spesifik juga ada laboratorium berdasarkan kebutuhannya mereka. Misalnya laboratorium tanah, laboratorium struktur, ya kan? Itu berapa ini laboratorium misalnya berhubungan dengan, karena di jurusan sipil itu kan ada beberapa, ada hidrolika yang berhubungan dengan air, ada berhubungan dengan transportasi. Nah itu. Jadi di dalam itu bisa difasilitasi di situ. Itu. Jadi memang kita harus tetap berkonsultasi tetap berkonsultasi. Kita juga berkonsultasi kepada yang menggunakan, gitu, yang menggunakan, sehingga kita bisa ketika kita merencanakan nanti itu memang mengacu dari apa kebutuhan mereka, bukan apa kemauannya arsitek, gitu. Arsitek kita itu hanya mengikuti saja apa kebutuhan mereka. Nanti kita kemudian menggabungkan bagaimana arsitekturnya, bagaimana kemudian mereka bisa nyaman di dalam situ, bagaimana bisa mereka aman di gedung itu. Nah, itu tugas kita itu arsitek itu. Baik, terima kasih. Saya serahkan pada teman saya. Oke, baik. Perkenalkan saya Regina Sangaji dari kelas B. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira Pak, apa nasihat yang bisa Bapak berikan kepada kami berempat mengenai kami ini kan selaku mahasiswa baru? Ya. Nasihat apa yang bisa Bapak sampaikan, yang bisa kasih kepada kami? Ya, baik. Tentunya kan kalau mau berarsitektur itu kan perlu sama seperti kalau kita mau berbicara, itu kan sebelum berbicara itu kan melengkapi perbendaharaan kata kita, misalnya kan. Gitu, ada semacam kosakata ya yang harus kita, sama dengan arsitektur. Ketika kita misalnya ini untuk sebelum sampai atau sebelum menuju kepada untuk menjadi arsitek itu kan perlu ada pengalaman-pengalaman. Pengalaman-pengalaman itu Anda dapatkan dari berbagai mata kuliah. Mata kuliah kan ada beberapa itu, ada beberapa capaian yang harus dicapai berdasarkan nama mata kuliah itu sendiri. Ya kan, ini kan totalnya kan kalau setahu saya ada sekitar 144 SKS. Nah, 144 SKS itu terdistribusi dari banyak mata kuliah. Ada mata kuliah sejarah, teori, ada mata kuliah perancangan, ada mata kuliah sains, ada mata kuliah arsitektur perilaku. Semua itu adalah perbendaharaan untuk dalam rangka supaya nanti ketika berarsitektur itu ya memang mengacu dari itu semua, sehingga semua itu bisa terpenuhi, gitu. Sehingga kualitas bangunan nanti kita itu ya betul-betul kita bisa pertanggungjawabkan. Karena ini kan bangunan itu kan bukan hanya sekedar yang penting ada, tetapi intinya bagaimana bangunan itu bisa memanusiakan manusia. Tugas Anda itu bagaimana itu memanusiakan manusia itu ada di dalam mata kuliah ya. Makanya rajin-rajin saja, jangan mengeluh ketika misalnya ada tugas-tugas yang diberikan, karena itu sesungguhnya dalam rangka menambah perbendaharaan arsitektur kita, Anda semua adik-adik mahasiswa begitu. Jadi selanjutnya pertanyaan selanjutnya diberikan ke teman. Masih ada pertanyaan? Pertanyaannya kebetulan sudah habis Pak, cuma Oh, itu iya. aja. Sebelumnya terima kasih Pak Asri atas waktunya sudah meluangkan untuk diwawancara di sini, dan terima kasih nasihat untuk kami sebagai maba. Kami sangat bersyukur punya Bapak seperti Bapak. Oke, Terima terima kasih kasih, Pak. sama-sama. Ya. Ya, terima kasih.
Oke.